Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Jambi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kami dari kelompok 5, ruang R003, yang beranggotakan Reni Diansah Putri dengan NIM A1D1 18078, Intan Oktavia dengan NIM A1D1 18087, Cinta Monica dengan NIM A1D1 18093, Nurlia Safitri A1D1 18096, dan Muhammad Ali dengan NIM A1D1 18100. Kemudian Alivia Regita Astari dengan NIM A1D1 18111. Yang terakhir yaitu ada Ari Amanda dengan NIM A1D1 18114. Kali ini kita akan membahas pada mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar kelas tinggi yang diampu oleh Dr. Eko Kuntarto, MPD. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas 3 topik. Pertama, penggunaan multimodalitas. Kedua, fungsi pendekatan multimodalitas. Dan ketiga, multimodal dan multiliterasi. Baik, kita masuk kepada pembahasan pertama, yaitu penggunaan multimodalitas. Multimodality adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada cara orang berkomunikasi menggunakan modes yang berbeda pada saat bersamaan. Kress and Van Leeuwen 1996. Yang dapat didefinisikan sebagai penggunaan beberapa semiotik modes dalam desain produk atau peristiwa semiotik secara bersamaan. Dan dengan cara tertentu, mode-mode ini digabungkan untuk memperkuat, melengkapi, atau berada dalam susunan tertentu. Kress and Van Leeuwen tahun 2001. Multimodality dapat juga dikatakan sebagai istilah teknis yang bertujuan menunjukkan bahwa pemaknaan yang kita lakukan selama ini memanfaatkan beragam semiotik. Ledema 2003. Dalam konteks analisis teks, multimodality menurut peneliti dapat dipahami sebagai sebuah prosedur analisis yang menggabungkan alat dan langkah analisis linguistik seperti misalnya Systemic Foundation Linguistic atau disingkat dengan SFL, atau tata cara bahasa fungsional dengan alat analisis untuk memahami gambar bila teks yang dianalisis menggunakan 2 mode, verbal dan gambar. Selanjutnya itu penggunaan mode. Dari Bezemer and Kress 2008 halaman 171 dapat kita pahami, mode dipahami sebagai sumber yang terbentuk secara sosial dan budaya untuk mengkomunikasikan makna. Di antara mode berbeda yang digunakan orang secara bersamaan dalam sebuah teks untuk mengkomunikasikan pesan mereka. Mungkin gabungan verbal dan citraan atau gambar yang paling sering digunakan dibandingkan kombinasi mode berbeda lainnya, seperti misalnya verbal dan musik. Sekaitan dengan ini, teks bermakna lebih luas dari sekadar tidak saja tulisan atau lisan. Seperti menurut Halliday, dikutip dalam English Engine 2004, namun teks adalah all practice that signify, segala praktek yang memiliki makna, yang dapat berbentuk citraan, objek, praktek, bahkan bunyi. Berker 2000. Jadi berdasarkan pada hal tersebut, teks dapat dirujuk pada 2 hal yang berbeda. Pertama, makna teks dapat saling menggantikan dengan makna semiotik mode. Yang kedua, teks dapat juga dipahami sebagai wadah situs di mana semiotik mode digunakan untuk menawarkan makna. Berikut contoh yang dapat kita lihat pada poster. Secara keseluruhan dikatakan sebagai sebuah teks yang di dalamnya terdapat verbal dan gambar sebagai 2 mode semiotik yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Selanjutnya, alat analisis teks. Dalam kaitannya dengan alat analisis teks multimodal, khususnya yang menggabungkan verbal dan visual, Kress dan Van Leeuwen tahun 1996 dan 2006 menawarkan apa yang dianggap sebagai tata bahasa gambar. Mengembangkan lebih jauh pemikiran para pendahulunya, di antara pemikiran Arnhem tahun 1969, mereka menggagas
tata bahasa gambar menggunakan perspektif bahasa. Jadi berdasarkan pada Halliday tahun 1994-2004 yang melihat tata bahasa tidak sebagai aturan tetapi sebagai sumber untuk membuat dan menyampaikan makna. Kress dan Van Leeuwen melihat bahwa image dapat diperlakukan seperti bahasa. Memiliki ketiga metafungsi: identitional and logical, interpersonal, and textual. Bila demikian lanjut mereka, maka gambar atau image dapat memiliki tata bahasa yang dengannya orang dapat membaca image dengan benar untuk mengungkap makna yang disampaikan. Tata bahasa ini kemudian banyak dianggap sebagai dasar pentingnya kerangka analisa multimodality, dan berdasarkan pada kerangka ini banyak kajian telah dilakukan. Semisalnya Kress and Van Leeuwen tahun 1998 yang mengungkap ideologi dalam halaman muka koran. Kemudian Royce tahun 2002 yang mengeksplorasi sinergi antara visual dan verbal di dalam teks. Kemudian O'Halloran tahun 2008 yang mengkonstruksikan makna ideasional dalam bahasa verbal dan visual. Langkah analisa teks. Pertama, menggunakan langkah analisis ini, kita harus memperlakukan image seperti bahasa. Ini artinya, image diyakini sebagaimana bahasa verbal merealisasikan metafungsi ideasional, bagaimana gambar merepresentasikan pengalaman. Yang kedua, yang direalisasikan oleh image adalah interpersonal. Ketika menganalisis image, kita melihat secara kritis bagaimana hubungan yang tercipta dan dimiliki antara pembuat yang melihat dan objek yang ada dalam gambar. Dalam image, ini direalisasikan melalui gaze atau tatapan dan arah tatapan, ukuran frame dan shoot, serta perspektif atau angle. Yang ketiga, realisasi ini menggambarkan tuntutan atau tawaran jarak sosial, intim, dekat, jauh, atau publik, kuasa serta sikap yang dimiliki oleh objek terhadap yang melihat atau viewer, dan sebaliknya. Metafungsi ketiga yang direalisasikan image adalah tekstual. Artinya, kita harus melihat bagaimana image disusun dan disajikan. Penerapan dan hasil analisa teks. Berikut adalah contoh analisa teks gambar yang diambil dari buku bahasa Inggris untuk sekolah dasar yang diterbitkan salah satu penerbit di Bandung. Hasil analisa gambar. Pada gambar di atas ada dua partisipan, seorang anak yang berkata, "This is the kitchen, my mom is cooking," dengan kedua tangan yang terentang memakai baju warna biru dengan kerah warna orange dan celana panjang coklat. Posisi anak di sebelah kanan gambar. Tatapannya meskipun tidak terlalu jelas menuju pada partisipan lainnya. Seorang ibu yang sedang memasak, ibu di sebelah kiri gambar pada apa yang ada di depannya. Di depan samping ibu adalah wajan dan katel. Wajan, katel, meja, dan benda lainnya menjadi setting di mana proses berlangsung. Analisa atau signifikansi vektor dalam gambar ini direalisasikan melalui tatapan mata bergerak dari anak menuju ibu. Dengan demikian, anak menjadi reaksor atau reaktor, sementara ibu menjadi fenomena. Seseorang yang kegiatannya diceritakan objek dalam gambar ini digambarkan dalam ukuran atau size yang kecil dan menggunakan medium close shot menempatkan kita sebagai viewer sedikit di atas gambar. Ketika kita melihat gambar, kita seperti sedikit melihat ke bawah. Tatapan kedua partisipan tidak ditujukan pada kita yang melihat, tapi ke arah lain, sehingga tidak ada kontak antara mereka dengan kita. Dari sudut pandang konvensional layout, posisi ibu ada di kiri gambar, sementara anak berada di sebelah kanan gambar. Menurut Kress dan Van Leeuwen, apa yang ditempatkan di kiri gambar adalah given, sementara apa yang di sebelah kanan adalah new. Biru sebagai warna baju anak termasuk warna lembut dan biasanya dianggap menggambarkan ketenangan. Analisis verbal menunjukkan bahwa kalimat yang diucapkan anak mengandung proses relasional, "This is the kitchen," dan material,
is cooking. Gambar 2. Hasil analisa gambar 2. Pada gambar ini ada dua partisipan anak masih menggunakan pakaian yang sama dengan yang dipakainya di gambar 1. Berkata, "This is my living room. My dad is reading a newspaper." Dengan satu tangan menunjuk ke arah partisipan lainnya. Seorang ayah yang memakai celana panjang warna coklat duduk di atas sofa warna hijau muda, memakai baju warna abu-abu muda, membaca koran. Analisa verbal menunjukkan dua proses yang digunakan, relasional, "This is my living room," dan material, "My dad is reading a newspaper." Dari sudut pandang hubungan verbal dan visual dalam kedua gambar di atas, teks verbal dalam bentuk speech balloon memperluas makna yang disampaikan gambar dan sebaliknya. Gambar memperluas makna yang disampaikan apa yang diucapkan dalam speech balloon. Ini didasarkan pada pendapat Berthes yang dikutip dalam Kress dan Van Leeuwen 2016 halaman 18. The verbal text extends the meaning of the image or vice versa, as in the case, for example, the speech balloon in comic strip. Secara keseluruhan, pesan yang disampaikan kedua ilustrasi dari buku teks bahasa Inggris untuk SD ini adalah ibu dan ayah memiliki ruangan yang menjadi penanda identitas gender sekaligus menunjukkan tugas domestik yang menjadi ciri yang melekat di dalamnya. Bila kita meyakini bahwa teks apapun bentuknya adalah recontextualization of social practice, kontekstualisasi ulang dari praktek sosial, Van Leeuwen 2008-2009, maka kita harus melihat bahwa apa yang ada dalam gambar 1 dan 2 dari buku teks yang dianalisis bukan sekedar ilustrasi semata, tapi merupakan cerminan, gambaran ulang dari apa yang menjadi praktek sosial yang berlaku di masyarakat di mana buku teks berada. Dengan demikian, meskipun tidak ada yang salah dengan kenyataan bahwa seorang ibu memasak, melakukan salah satu tugasnya sebagai ibu rumah tangga, pesan dalam buku teks ini dapat dipahami sebagai reproduksi dan pemeliharaan ideologi patriarki yang menempatkan perempuan sebagai pengurus pekerjaan rumah tangga, sementara laki-laki adalah pencari uang dan tidak harus melakukan urusan dapur. Hubungan yang verbal dengan yang visual. Berthes dikutip dalam Kress dan Van Leeuwen 2006 halaman 18, verbal menambah atau memperluas makna image dan sebaliknya, atau verbal menjelaskan image dan sebaliknya. Royce 2002 melihat bahwa visual dan verbal yang digunakan sebagai mode untuk menyampaikan pesan dalam sebuah teks memiliki intersemiotic relationship, hubungan antara mode semiotik yang beragam. Lebih jauh, untuk menjelaskan hubungan teks verbal dan visual, Martinez dan Selway 2002 menawarkan sebuah sistem untuk melihat hubungan antara visual dan verbal dalam sebuah teks multimodal. Pendekatan mereka berdasarkan hubungan status dan logis semantik antara visual dan verbal. Ini berbeda dengan sistem yang dikembangkan oleh Liu dan O'Halloran 2009 yang lebih berdasar pada discourse relation antara teks verbal dan visual dalam analisis mereka pada cohesive device antara teks verbal dan visual. Fungsi pendekatan multimodal. Pentingnya penggunaan pendekatan multimodal dalam pembelajaran. Konsep pendekatan multimodal. Chen 2010 memaknai multimodal sebagai segala sumber semiotik verbal dan visual yang dapat digunakan untuk merealisasikan jenis dan tingkatan keterlibatan dialogis dalam sebuah buku teks. Dalam konteks analisis teks, multimodal dipahami sebagai sebuah analisis yang menggabungkan alat dan langkah analisis linguistik. Misalnya, linguistik fungsional sistematik atau SFL atau tata bahasa fungsional dengan alat analisis untuk memahami gambar. Bila teks yang dianalisis menggunakan dua mode, verbal dan gambar. Pendekatan multimodal visualisasi. Sinar 2012 menjelaskan bahwa interaksi verbal dan visual
terdiri atas sumber daya teks termasuk aspek ujaran seperti intonasi dan karakter vokal lainnya, serta aksi semiotik seperti gestur, face, hand and body, dan proxemic, ekspresi wajah atau muka, gerakan tubuh dan postur, isyarat atau gestur, kontak mata atau eye contact, sentuhan atau touch, jarak atau space, suara atau voice, dan juga produk teknologi seperti ukiran, lukisan, tulisan, arsitektur, imaji, dan rekaman suara, interaksi suara seperti digital media hardware dan software. Selanjutnya dalam menganalisis multimodal, komposisi berkaitan. Implementasi pendekatan multimodal. Pendekatan multimodal dapat diaplikasikan pada setiap keterampilan bahasa. Sebagai contoh peneliti yang dilakukan oleh Victor Leigh-Vim DKK, Vim DKK 2015 berpendapat bahwa perangkat lunak analisis multimodal pada awalnya dan dirancang terutama untuk digunakan oleh peneliti dan analisis di institusi pendidikan tinggi. Namun, mengingat meningkatnya minat untuk memahami cara mengajar teks visual serta mengembangkan literasi digital dan literasi visual di sekolah-sekolah di Singapura, kemungkinan menggunakan perangkat lunak untuk mengajarkan keaksaraan multimodal dengan menggunakan pendekatan sistemik di tingkat pra-universitas dan sekolah menengah dieksplorasi dalam penelitian ini. Multimodal dan multiliterasi. Yang pertama, model pembelajaran multiliterasi. Menurut Abidin, multiliterasi adalah keterampilan menggunakan beragam cara untuk menyatakan dan memahami ide-ide dan informasi dengan menggunakan bentuk-bentuk teks konvensional maupun teks inovatif, simbol, dan multimedia. Pembelajaran multiliterasi didesain untuk mampu menghubungkan 4 keterampilan multiliterasi, yakni membaca, menulis, berbahasa lisan, dan ber-IT, dengan 10 kompetensi belajar secara khusus abad ke-21. Ke-10 kompetensi tersebut Binkley DKK dalam Abidin 2015 halaman 229, yaitu yang pertama kreativitas dan inovasi, berpikir kritis, pemecahan masalah dan pembuatan keputusan, metakognisi, komunikasi, kolaborasi, literasi informasi, literasi teknologi informasi dan komunikasi, sikap berkewarganegaraan, berkehidupan dan berkarir, responsibilitas personal dan sosial termasuk kesadaran atas kompetensi dan budaya. Tujuan model multiliterasi. Sebagaimana layaknya persyaratan model pembelajaran menurut Abidin 2015 halaman 236, model pembelajaran multiliterasi memiliki 3 tujuan, yakni yang pertama, kepemilikan atas dan peningkatan keterampilan belajar abad ke-21, pemahaman yang mendalam terhadap berbagai konsep, proses, dan sikap ilmiah disiplin ilmu yang sedang dipelajari, dan yang terakhir, peningkatan dan pengembangan keterampilan multiliterasi dan karakter siswa. Dari paparan di atas, mengenai tujuan model multiliterasi dapat disimpulkan bahwa tujuan di dalam model multiliterasi untuk memberikan kesempatan atau peluang kepada siswa dalam mengembangkan dirinya melalui dari keterampilan pemahaman dan karakter siswa. Karakteristik model multiliterasi. Ogel et al. Dalam Abidin 2015 halaman 108 mengemukakan beberapa karakteristik model multiliterasi, yaitu yang pertama, pembelajaran multiliterasi senantiasa menghubungkan materi yang dipelajari dengan apa yang telah siswa ketahui. Yang kedua, pembelajaran multiliterasi senantiasa menghubungkan materi yang dipelajari dengan kehidupan nyata dan isu-isu kontemporer. Yang ketiga, pembelajaran multiliterasi senantiasa melibatkan siswa untuk terlibat aktif dalam mengajukan pertanyaan dan membuat simpulan sendiri. Yang keempat, pembelajaran multiliterasi memberikan banyak peluang untuk mempelajari materi pembelajaran secara mendalam, sekaligus menyimpan pemahaman
yang diperoleh dalam memori jangka panjang siswa. Yang kelima, pembelajaran multiliterasi senantiasa menggunakan kerja kolaboratif dalam mengkonstruksi makna dan sudut pandang atas materi yang sedang dipelajari. Yang keenam, pembelajaran multiliterasi melibatkan berbagai ragam belajar sebagai sarana mengkonstruksi pemahaman baru. Dan yang terakhir, pembelajaran multiliterasi melibatkan banyak strategi belajar. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan karakteristik sintaks model multiliterasi investigasi. Yang pertama, menetapkan fokus pencaharian. Pada tahap ini, siswa bersama guru menentukan masalah yang akan dipelajari. Yang kedua, menetapkan lokasi pencarian. Pada tahap ini, siswa bersama kelompoknya menentukan fokus pencarian. Yang ketiga, menentukan tujuan. Tahap ini dilakukan dengan cara diskusi. Penentuan tujuan berfungsi untuk mengarahkan kegiatan pencarian. Yang keempat, melaksanakan pengumpulan data. Siswa secara berkelompok mengunjungi lokasi yang telah ditetapkan. Yang kelima, mencatat data. Pada tahap ini, siswa mencatat semua hasil temuan dan ide-ide penting serta menggambarkannya secara visual. Yang keenam, menganalisis data. Pada tahap ini, siswa melakukan analisis data yang disesuaikan dengan bidang ilmu yang dipelajari. Yang ketujuh, membuat kesimpulan. Pada tahap ini, siswa menyimpulkan berbagai temuan dari hasil kegiatan analisis data yang dilakukannya. Dan yang terakhir, memproduksi laporan. Pada tahap ini, siswa menyusun laporan hasil investigasi dalam bentuk laporan hasil pengamatan atau bentuk lain. Langkah-langkah pelaksanaan model multiliterasi investigasi. Menurut Sofyan 2016 halaman 30, langkah-langkah yang harus dilakukan guru untuk mengaplikasikan model multiliterasi investigasi dalam proses pembelajaran yang melibatkan dirinya adalah sebagai berikut, yaitu siswa menentukan fokus pengamatan berdasarkan tema yang telah ditentukan, siswa menentukan maksud dan tujuan pengamatan, siswa membuat kerangka laporan, mengumpulkan dan mencatat data, analisis dan sintesis, membuat kesimpulan, merevisi dan mengedit draft laporan pengamatan, menyiapkan laporan akhir, dan mempresentasikan laporan akhir. Yang kedua, ada rasa ingin tahu. Nah, apa sih pengertian dari rasa ingin tahu? Rasa ingin tahu menurut Nasution, Hadi dan Permata tahun 2003 halaman 3 berpendapat rasa ingin tahu adalah suatu dorongan atau hasrat untuk lebih mengerti suatu hal yang sebelumnya kurang atau tidak diketahui. Rasa ingin tahu merupakan sikap perilaku alami ingin tahu, terbukti dengan pengamatan di banyak spesies hewan, dan merupakan aspek emosional dari makhluk hidup yang menimbulkan eksplorasi, investigasi, dan belajar. Pada dasarnya untuk menggambarkan jumlah atau yang tidak diketahui mekanisme psikologis dari perilaku yang memiliki efek. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap rasa ingin tahu. Yang pertama, faktor lingkungan yang ada di rumah, yaitu dengan cara mendidik dari orang tua kepada peserta didik. Faktor yang kedua, faktor lingkungan sekolah, yaitu bagaimana pendidik mengajarkan atau mengarahkan bagaimana peserta didik menjadi anak yang mempunyai sikap rasa ingin tahu. Yang ketiga, faktor lingkungan masyarakat, yaitu dilihat dari kondisi masyarakat itu sendiri, bagaimana cara mendidik peserta didik mempunyai sikap rasa ingin tahu. C. Upaya guru untuk menumbuhkan sikap rasa ingin tahu. Menurut Desmita 2012 halaman 190, ada upaya-upaya pengembangan rasa ingin tahu pada peserta didik. Yang pertama itu mengembangkan proses belajar mengajar yang demokratis. Yang kedua, mendorong anak untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan dalam berbagai kegiatan sekolah. Yang ketiga, memberikan kebebasan kepada anak untuk mengeksplorasi lingkungan, mendorong rasa ingin tahu mereka. Yang keempat, penerimaan positif tanpa syarat berlebihan dan kekurangan anak.
tidak membeda-bedakan anak yang satu dengan yang lainnya ya. Yang kelima, menjalin hubungan yang harmonis dan akrab dengan anak. D. Indikator rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu merupakan salah satu ciri-ciri yang menjadi penentu dalam prestasi belajar maupun prestasi kreatif seorang siswa. Munandar dalam Imayasari tahun 2015 halaman 19 mengemukakan indikator siswa memiliki rasa ingin tahu adalah yang pertama, siswa mampu merespon secara positif terhadap unsur yang baru di lingkungan mereka dengan cara mendekati, memeriksa, dan memperhatikannya. Yang kedua, mengamati lingkungan untuk mencari pengalaman baru. Yang ketiga, penuh perhatian terhadap rangsangan yang ada. Yang ketiga, ada hasil belajar. Yang pertama, pengertian hasil belajar. Menurut Ahmad Susanto 2013 halaman 5, hasil belajar siswa adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Selanjutnya, Nawawi dalam Ahmad Susanto 2013 halaman 5 menyatakan, hasil belajar dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah, yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes mengenal sejumlah materi pelajaran tertentu. B. Tujuan penilaian hasil belajar. Menurut Permendikbud Nomor 53 Tahun 2015 Pasal 3 tentang penilaian hasil belajar. Tujuan penilaian hasil belajar adalah yang pertama, penilaian hasil belajar oleh pendidik berfungsi untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Kedua, penilaian hasil belajar oleh pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan untuk memenuhi fungsi formatif dan sumatif dalam penilaian. Yang ketiga, penilaian hasil belajar oleh pendidik memiliki tujuan untuk A. Mengetahui tingkat penguasaan kompetensi. B. Menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi. C. Menetapkan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi. D. Memperbaiki proses pembelajaran. C. Macam-macam penilaian hasil belajar. Macam-macam hasil belajar menurut Ahmad Susanto 2013 halaman 6 meliputi A. Pemahaman konsep atau aspek kognitif. B. Keterampilan proses, aspek psikomotorik. Sikap, aspek afektif. Jenis-jenis penilaian hasil belajar. Menurut Sudaja 2017 halaman 5 membagi jenis penilaian hasil belajar yaitu sebagai berikut. Penilaian formatif, penilaian sumatif, penilaian diagnostik, penilaian selektif, penilaian penempatan. E. Penilaian hasil belajar di sekolah dasar. Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah didasarkan pada prinsip-prinsip dalam Permendikbud Nomor 53 Tahun 2015 Pasal 4 sebagai berikut. Ada sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria, akuntabel. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Menurut Wasliman dan Ahmad Susanto 2013 halaman 12, hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhi, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Secara perinci, uraian mengenai faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari dalam diri peserta didik yang mempengaruhi kemampuan belajarnya. Faktor internal ini meliputi kecerdasan, minat dan perhatian, motivasi belajar, ketekunan, sikap,
kebiasaan belajar, serta kondisi fisik dan kesehatan. Faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar diri peserta didik yang mempengaruhi hasil belajar yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keadaan keluarga mempengaruhi terhadap hasil belajar siswa. Kesimpulannya yaitu, teks tidak hanya dipahami dalam tuturan kata-kata saja. Gambar, gerak, grafis, dan lainnya memberikan pengaruh dalam tindakan komunikasi, khususnya dalam pembelajaran. Kolaborasi antara keaksaraan dan multimodal menjadikan siswa memiliki pemahaman yang utuh dan komprehensif. Pendekatan multimodal menjadi hal yang penting di era teknologi sekarang ini. Dengan adanya pendekatan multimodal, kemungkinan pendidik atau guru memenuhi kebutuhan peserta didik yang berbeda dalam lingkungan belajar bahasa.